Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jus Eli dari kelas E3. Sekarang saya akan menjelaskan ukuran penyebaran data berkelompok. Jadi yang pertama kita bahas adalah rumus rata-rata. Jadi ini adalah rumus rata-rata data tunggal ataupun data tidak berkelompok. Jadi rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma XI bagi N. Jadi X bar ini adalah simbol dari rata-rata, sigma XI adalah jumlah dari semua nilai data. Lalu kita bagi dengan N adalah total berapa banyak data yang ada. Lalu kita lanjut ke data berkelompok. Jadi data berkelompok ini terbagi menjadi 3 cara atau 3 rumus ya. Jadi yang pertama ini ada rumus langsung, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Jadi XI ini adalah titik tengah kelas, lalu FI ini adalah frekuensi kelas ke I, lalu yang ini dengan rata-rata sementara, X bar sama dengan X bar S ditambah dengan sigma FI kali DI per FI. Jadi X bar S ini adalah rata-rata sementara. Biasanya itu kita pilih dari titik tengah kelas dengan frekuensi yang terbesar. Lalu DI ini adalah simpangan. Ini nilainya itu kita dapat dari XI dikurang dengan X bar S. Lalu yang ketiga itu dengan coding. Rumusnya yaitu X bar sama dengan X bar S ditambah dengan sigma FI dikali CI per sigma FI dikali P. Jadi CI ini adalah kode, misalnya kayak 0 untuk kelas X bar S, terus negatif untuk kelas di atasnya, lalu positif untuk kelas di bawahnya. Lalu P ini adalah panjang kelas. Lalu kita lanjut. Simpangan rata-rata. Jadi dengan menentukan simpangan rata-rata, kita dapat menggunakan rumus ini. SR sama dengan sigma FI terus dalam kurung XI kurang X bar per sigma FI. Jadi ini keterangannya ada di bawah. SR ini adalah simpangan rata-rata, XI ini adalah titik tengah tiap kelas, lalu X bar ini adalah rata-rata, FI ini adalah frekuensi kelas ke I, lalu N ini adalah banyaknya kelas. Lalu yang ketiga ini adalah varians atau ragam, dapat disimbolkan dengan S kuadrat. Lalu rumusnya itu adalah sigma FI dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 per sigma FI. Jadi ini rumusnya hampir sama dengan yang simpangan rata-rata, tapi XI kurang X barnya ini hasilnya akan kita pangkatkan 2. Lalu keterangannya itu S pangkat 2 ini adalah ragam atau varians, lalu XI adalah titik tengah tiap kelas, X bar adalah rata-rata, FI adalah frekuensi kelas ke I, dan N adalah banyaknya kelas. Lalu yang terakhir adalah simpangan baku, yaitu rumusnya S sama dengan S kuadrat, akar dari S kuadrat. Jadi setelah kita mendapatkan hasil dari varians atau ragam, hasilnya ini akan kita akarkan. Maka hasil dari akar tersebut adalah simpangan baku. Jadi bisa kita lihat rumus dari ini itu sama saja dengan rumus varians atau ragam, karena memang itu yang kita ambil. Jadi keterangannya itu S adalah simpangan baku, XI adalah titik tengah tiap kelas, X bar adalah rata-rata, FI adalah frekuensi kelas ke I, dan N adalah banyaknya kelas. Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini sudah ada datanya, yaitu ada nilai 45 sampai 49 dengan frekuensi 3, lalu nilai 50 sampai 52 dengan frekuensi 6, 53 sampai 55 dengan frekuensi 8, nilai 56 sampai 58 itu dengan frekuensi 7, dan yang terakhir nilai 59 sampai nilai 61 dengan frekuensi 6. Jadi X ini seperti yang kita tahu adalah nilai tengah ya. Jadi ini sangat gampang karena ini cuman berbeda 3 saja. Berarti kalau 3 pasti tengahnya itu adalah
data kedua gitu. Jadi 47, 49 itu tengahnya adalah 48. Lalu yang 50 sampai 52 yaitu tengahnya 51. Ya, begitu terus sampai ke bawah ya. Oke, sekarang kita tentukan CI-nya. Nah, CI-nya itu pasti yang kita tahu itu CI-nya pasti ada di tengah. Berarti yang di tengah itu kita mulai dari 0. Lalu ke atasnya itu adalah negatif. Kita bikin negatif 1, lalu negatif 2. Lalu ke bawahnya itu adalah positif 1, lalu kita bikin 2. Sekarang kita tinggal mengalikan FI yaitu frekuensi dengan CI. Nah, jadi kita tinggal kali aja 3 dengan minus 2 ini adalah minus 6. Lalu 6 dikali minus 1 sama dengan minus 6. Lalu 8 dikali 0 sama dengan 0. Lalu 7 dikali 1 sama dengan 7. Lalu 6 dikali 2 sama dengan 12. Lalu total dari FI dikali CI ini adalah, kita hitung, minus 6 ditambah minus 6 sama dengan minus 12. Jadi kita langsung 0. Lalu sisa 7 ini saja, maka totalnya adalah 7. Kita bikin ya. Nah, oh ya, kita juga lupa untuk menghitung frekuensinya. Jadi jumlah frekuensi ini adalah 30. Totalnya ada 30. Oke. Lalu sekarang kita lanjut untuk mencari rata-ratanya. Jadi rumus yang kita pakai untuk mencari rata-rata yaitu yang seperti yang udah saya bahas tadi ya. Nah, jadi kita pakai X bar sama dengan kita pakai yang coding. Jadi kita pakai X bar S ditambah sigma FI dikali CI per sigma FI. Ini kita tambah ya. Terus kita kalikan P. Lalu sekarang nah, X bar S nya itu ada di sini ya, yang di tengah ini. Ini adalah X bar S nya, rata-rata sementaranya. Jadi itu S nya itu 54. Jadi kita tulis aja 54. Lalu kita jadi jumlah dari FI kali CI itu kita sudah dapatkan yaitu 7. Jadi kita tinggal tulis 7 per sigma FI adalah 30. Lalu kita kalikan P adalah P-nya itu ada 3. Lalu maaf ya, ini agak berantakan. Lalu kita tinggal kali 54 ditambah 7 per 30 itu sama aja 0,233 sekian. 33. Lalu kita kalikan 3. Lalu sama dengan 54 ditambah, jadi 0,233 dikali 3 itu adalah 0,7. Maka rata-ratanya adalah 54,7. Jadi ini adalah rata-ratanya. Sekarang kita udah cari rata-ratanya. Kita tinggal mengisi ini XI dikurang X bar, karena kita udah ada 54. Nah, lalu kita sekarang isi ke bagian XI dikurang X bar. Jadi kita udah dapat XI nya berapa dan juga kita udah dapat rata-ratanya berapa. Jadi
di bagian ini tuh kita tidak bisa negatif, maka misalnya XI-nya itu 48, kita kurangkan sama rata-ratanya, berarti jadi 48 kurang 54,7. Jadi itu hasilnya adalah sebenarnya minus 6,7, tetapi kita tulis 6,7. Oke, isi dulu. Oke, isi dulu 6,7. Lalu 51 dikurang dengan 54,7, yaitu 3,7. Lalu 54 kurang 54,7 yaitu 0,7. Lalu 57 dikurang 54,7 yaitu 2,3. Lalu 60 dikurang 54,7 yaitu 5,3. Oke, kita sudah dapat. Sekarang kita cari, kita tinggal lanjutkan ke FI dalam kurung XI kurang X bar. Jadi ini kita tuh udah tahu ya, FI-nya itu berapa. FI-nya adalah yang ini 3, lalu dalam kurung itu XI 48 dikurang X bar, berarti 3 dikali 6,7. Tinggal kita tulis 20,1. Lalu ke bawahnya lagi 6 dikali 3,7 yaitu 22,2. Lalu 8 dikali 0,7 yaitu 5,6. Lalu 7 dikali 2,3 yaitu 16,1. Lalu 6 dikali 5,3 yaitu 31,8. Oke, sekarang kita tinggal lanjut mencari XI kurang X bar. Ini ada pangkat 2-nya ya. Sorry, ada kesalahan. Ini kita tinggal pangkatkan 2 aja, 6,7 pangkat 2 kayak gitu lah. Jadi kita 6,7 pangkat 2 yaitu 44,89. Lalu 3,7 di pangkat 2 yaitu 13,69. Lalu 0,7 di pangkat 2 yaitu 0,49. Lalu 2,3 di pangkat 2 yaitu 5,29. Lalu 5,3 dipangkatkan 2 yaitu 28,9. Oke, sekarang kita lanjut mencari FI dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2. Jadi ini hasilnya adalah 134,67. Lalu 82,14. Lalu 3,92. Lalu 37,3. Lalu yang terakhir 168,54. Jadi guys, kita udah dapat semuanya ini. Jadi alasan untuk mencari semua hasil dari ini untuk mencari simpangan rata-rata, varians atau ragam, dan juga simpangan baku ya. Lalu yang ini adalah 126,3.
Oke, sekarang kita cari simpangan rata-rata. Jadi ini sudah memudahkan kita untuk mencari simpangan rata-rata, varians, dan juga simpangan baku karena semua data sudah kita peroleh. Jadi rumusnya yaitu SR sama dengan sigma FI XI dikurang X bar per sigma FI. Nah, seperti kita bisa lihat ya, jumlah dari FI dalam kurung XI kurang X bar itu adalah maka dari itu kita harus jumlahkan ya. Oh ya, salah ya. Harusnya ini yang 95,8. Bukan yang ini. Oke. Jadi sigma dari FI dalam kurung XI kurang X bar yaitu 95. Jadi kita tinggal masukkan 95,8. Lalu kita bagi sigma FI. Jadi sigma FI yaitu 30. Maka simpangan rata-rata yang kita peroleh adalah 3,19. Oke, sekarang kita lanjut mencari ragam ataupun varians. Jadi simbolnya yaitu S kuadrat. Nah, oke, sekarang kita mencari varians yaitu simbolnya S pangkat 2. Jadi rumusnya yaitu sigma FI buka kurung XI kurang X bar terus tutup kurung, kita pakai 2 lalu kita bagi sigma FI. Nah, sigma FI dari sigma FI dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 itu sudah kita tentukan ya, tadi sudah kita hitung yaitu yang ini. Jadi kita tinggal masukkan 426,3 kita bagi 30 ya. Jadi ragamnya ini adalah jumlahnya adalah 14,21. Nah, jadi kalau kita udah cari varians ataupun ragam ini, maka kita sudah akan lebih mudah untuk mencari simpangan baku karena tinggal kita kuadratkan saja. Tinggal kita akarkan saja. Jadi kita mencari simpangan bakunya. SB sama dengan S kuadrat akar dari S kuadrat. Jadi 14,21 kita akarkan, hasilnya yaitu 3,77. Jadi kita sudah menyelesaikan contoh soal ini. Ya, berantakan, tetapi semoga penjelasan saya bisa membantu teman-teman ya. Sekian video dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata.